Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari setiap tombol pada remote AC sub UCY ya teman-teman. Nah, ini ada remote AC sub. Di mana ada tombol on off. Tombol on off ini gunanya untuk menghidupkan dan mematikan AC ya teman-teman. On off. Lalu ada mode. Mode itu nanti ada 5 lagi pilihannya teman-teman ya. Kita hidupkan dulu on. Nah, mode itu pilihan dinginnya teman-teman ya. Di sini ini ada mode cool teman-teman. Kita mulai dari atas dulu ya. Nah, ini ada mode auto teman-teman. Mode auto ini udah otomatis setelan dari pabriknya. Jadi temperatur kita nggak bisa setel. Jadi temperatur pun nggak fungsi teman-teman ya. Dia standarnya tuh kalau otomatis itu di 25 derajat Celcius teman-teman ya. Jadi kita hanya bisa setting kecepatan kipas ini dia. Nah, ini kecepatan pertama, itu nomor 2, dan ini kecepatan penuh nomor 3 teman-teman ya. Jadi mode auto itu udah setelannya. Jadi waktu temperaturnya sudah 25, maka dia akan mati mesin luar teman-teman. Dan kipasnya pun juga auto tadi teman-teman. Kalau nggak kita setel manual, dia auto. Nanti waktu mesin luar hidup dia juga akan kencang, tapi kalau sudah dingin dia pelan gitu teman-teman ya. Terus ada mode cool. Mode cool tuh ini teman-teman. Jadi ini mode dingin. Nah, mode dingin ini kita bisa setel semua temperatur kita setel bisa sampai 16. Nah, kecepatan kipas kita bisa tentukan juga itu. Kecepatan kipas tuh ini teman-teman ya, fan. Nah, terus ini swingnya teman-teman ya, untuk naik turun itu teman-teman. Nah, itu turun dia teman-teman. Nah, dia turun lagi. Kalau garisnya masih satu itu manual teman-teman ya. Kalau arahnya ke atas berarti dia ke atas, kalau ke bawah dia ke bawah. Tapi kalau garisnya banyak gini teman-teman. Nah, ini naik turun tapi setengah. Nanti ada garisnya yang penuh, jadi naik turun dari atas sampai bawah. Itu masih setengah dari atas ke tengah. Kalau ini diam di mana tadi dia pas mutarnya, kalau gambarnya gini. Terus kita pencet sekali lagi. Nah, ini banyak teman-teman ya. Ini tandanya otomatis naik turun. Jadi ini untuk menghidupkan AC, matikan AC. Ini untuk setelan dingin. Ini untuk setel temperatur teman-teman. Dan ini untuk naik tambah dan kurangnya ya. Oke, ini kecepatan kipas, ini swingnya untuk otomatis naik turun setel udaranya. Nah, lalu ada mode dry. Mode dry itu mode kering teman-teman ya. Di sini slow dia teman-teman. Dimana kipasnya itu nomor 1. Temperatur bisa di setel, tapi untuk kipas ini nggak bisa. Jadi dia tuh modenya tuh lebih ke mode pelan, lambat gitu. Jadi anginnya tuh nggak kuat. Lalu ada mode kipas. Ini mode kipas. Mode kipas itu cuma mesin dalam teman-teman ya, mesin tanpa ada pendingin. Jadi tanpa ada mesin luar nggak hidup. Jadi mode kipas. Dan ini temperatur pun walaupun kita setel, dia tetap kipas yang hidup teman-teman ya. Mesin luar nggak hidup ya. Kalau kipasnya bisa kita setel mau pelan atau penuh. Lalu ada mode, nah ini sebenarnya mode heat, mode pemanas teman-teman. Cuman untuk kalau di sini ini
karena kita tuh iklimnya tuh tropis, maksudnya tuh bukan musim yang ada dingin atau ini, jadi ini nggak berfungsi teman-teman ya. Dan setahu saya ini fungsinya tuh nggak ngaruh, kita pencet lain pun nggak ngaruh teman-teman ya. Jadi waktu dia mode kipas, kita pindah ke sini, jadi dia tetap mode kipas. Walaupun teman-teman pencet di mode auto, nah lalu kita, kalau auto kan nanti hidup teman-teman. Anggaplah sekarang kita di cool. Di cool kan mesin luar hidup, mesin dinginnya. Kita tutup aja lampu sensornya ini pakai tangan. Lalu kita arahkan di mode yang panas tadi teman-teman. Ini ditutup sampai nggak bunyi teman-teman ya. Tunggu, kita ulang. Ini kita tutup sampai nggak bunyi. Anggap ini teman-teman ya. Coba ini bunyi nggak ya? Ini tangan satu susah sih. Nah ini kan nggak bunyi teman-teman ya, tapi remote-nya berpindah. Nah ini kan setelannya mode cool, tapi di remote nih sekarang lagi saya arahin mode kipas menuju mode pemanas, mode heat. Kita tekan teman-teman ya. Nah nggak ngaruh, tapi ini di AC masih setelan cool teman-teman ya. Jadi dia tuh setelan terakhir apa yang kita pencet di situ loh. Jadi ini nggak fungsi teman-teman ya. Di Indonesia ini nggak fungsi. Jadi kalau teman-teman tadi pencet terakhirnya di mode kipas, dia tetap di mode kipas. Tapi kalau di mode cool, kalau kita remote-nya pencet tapi nggak terkonek, terus kita arahkan ke sini, itu tetap mode cool teman-teman ya. Jadi nanti itu mesin hidup teman-teman. Nah tapi kalau kita matikan mode heat, ini bagusnya gini aja teman-teman ya. Di AC-nya nggak usah kita nampakkan, nggak apa-apa kan. Kita matikan AC-nya, tapi nggak mau dihidupkan. Ini tuh AC udah mati. Nah kalau dia setelannya di mode heat itu udah mati, kita hidupkan, dia nggak bisa teman-teman ya, nggak connect. Jadi kalau ada AC teman-teman nggak bisa dihidupkan, nah mungkin dia di remote nggak hidup, mungkin bisa dari setelan modenya teman-teman. Jadi jangan salah, cek dulu remote-nya modenya betul nggak. Kita pindah dulu ke mode auto atau mode cool, bisa juga dia langsung hidup teman-teman ya. Terus kita bahas ini untuk hidup dan mati AC. Ini setelan mode sudah, ini untuk naik turun temperatur, kecepatan kipas, ini untuk otomatis naik swing, naik arah pembagi angin, pembagi udaranya. Terus ada clock ini jam teman-teman ya, kita bisa setel jam. Sekarang jam kita tekan dulu teman-teman. Udah kita tekan, baru kita arahkan. Misal nih sekarang kita bikin 9.30 atau 9.35, lalu kita tekan clock lagi teman-teman ya. Nah dia nanti otomatis berpindah. Terus ini ada egg fan ini kipas tambahan teman-teman ya. Ini egg fan dipakai di mode dry teman-teman. Misal teman-teman pakai mode dry, jadi mode dry itu karena dia pelan kipasnya, otomatis waktu AC dimatikan itu masih ada sisa-sisa air di evapnya, di dalamnya teman-teman, di kisi-kisinya. Jadi kita hidupkan egg fan. Nah ini egg fan ini kipas tambahan ya. Kipas tambahan dimana waktu AC kita off kan, dia masih nyala beberapa detik kemudian baru mati teman-teman ya. Jadi waktu dimatikan mungkin sekitar setengah menit, kurang lebih setengah menitan itu baru mati. Jadi kipasnya tuh tetap hidup. Jadi dia membantu membuang sisa-sisa air tadi turun ke dalam talang air teman-teman ya. Ini egg fan. Nah, tapi kalau di mode cool, nah itu kita nggak usah pakai egg fan. Terus ada
turbo. Turbo ini kecepatan penuh teman-teman ya, maksimal. Jadi kita tekan turbo. Nah, ini dia otomatis nanti di mode cool. Terus kecepatan kipasnya tuh lebih dari kecepatan yang 3 ini teman-teman ya. Jadi ini dingin, untuk ngejar cepet dingin. Tapi kalau sudah dingin kita matikan aja nggak apa-apa teman-teman. Nah, terus ada temperatur. Ini hanya untuk membaca temperatur ruangan teman-teman ya. Jadi kalau kita pencet, nah itu temperatur di dalam ruangan 31, sementara kita mintanya di 16 gitu aja sih teman-teman ya. Kalau kita pencet ini temperatur di luar ruangan. Gambarnya kan di luar. Ini nggak terbaca teman-teman. Nah, kalau yang di dalam tadi yang terbaca. Terus ini nggak ada, ini hilang, nggak ada. Jadi cuma 3 pilihan. Nah, nggak pakai yang, terus yang satunya untuk membaca di dalam ruangan dan satunya untuk di luar ruangan, tapi yang luar ruangan tadi tidak terbaca. Terus ini mode sleep. Mode sleep ini biasa dipakai untuk pas malam teman-teman ya. Jadi dia tuh lebih hening. Kalau malam kan kita tidur tuh mode sleep ini teman-teman ya. Kalau untuk yang setelan lain dia nggak berubah. Nah, saya juga malam nggak pernah pakai ini juga sih teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi biasanya sih di mode cool, terus temperaturnya tuh 26 atau 28. Jadi kalau malam 26, nanti kan di suhu 26 itu mesin istirahat. Terus ini ada light. Light itu untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Nah, hilang, mati kan teman-teman. Nah, kalau kita pencet light lagi muncul. Terus yang terakhir ini ada timer on dan timer off. Timer on ini fungsinya untuk kita mau setel AC-nya nih hidup sendiri, timer on. Kalau AC-nya mati sendiri, timer off. Jadi kita mau hidup jam 10 pagi, teman-teman bisa tekan timer on, baru tinggal arahkan. Misal jam yang deket lah, jam 8.15 mau hidup, timer on, baru kita on kan. Jadi ada tulisan on, itu timer on teman-teman ya. Terus mau mematikan jam 10 misal, atau jam ini yang deket nih teman-teman ya, jam 17:05, kita tekan timer, kita tekan off. Jadi kalau ada gambar on off, itu artinya setelan remote itu ada 2 timer teman-teman. Ada timer on dan off-nya tuh hidup. Kita minta hidup otomatis sama kita minta mati otomatis. Seperti itu teman-teman ya. Terus mau mematikan timer on dan off, kita pencet lagi timer on, dia udah hilang. Terus timer off, kita pencet lagi, jadi dia hilang. Nah, kalau kayak gini nggak ada setelan timernya teman-teman ya. Oke, sekian pembahasan tentang fungsi-fungsi remote AC sub UCY teman-teman ya. Nah, ini biasanya ibu-ibu yang baru masang AC kadang mau tanya dengan teknisi dengan rinci, malu. Jadi diam-diam, tapi kadang salah pencet remote, jadinya nggak dingin atau setelannya yang kurang pas. Jadi kalau dimainkan anak-anak lari ke kipas, itu nggak dingin sama sekali teman-teman ya. Jadi kadang ada tuh sering nemuin baru pasang, bang kok nggak dingin AC-nya. Setelah kirim setelan foto remote ternyata salah setelan. Nah, ada lagi teman-teman, kalau untuk mencegah remote ini nggak dimainkan sama anak-anak, jadi kita bisa kunci remote ini teman-teman ya, supaya anak-anak kita tuh main tapi nggak berubah setelannya. Udah kita setel cool. Nah, teman-teman tekan tombol kurang dan tambah secara bersamaan. Kalau saya biasanya gini, langsung 2 gini teman. Nah, muncul tanda kunci. Jadi kalau udah muncul, ini mau dipencet pun nggak akan fungsi. Nah, nanti bukanya gitu juga teman-teman ya. Kita tekan bareng. Oke. Jadi udah terkunci.
Itu setelan cara mengoperasikan remote AC sapu C teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang masih bingung untuk semua fungsi-fungsi remote nih teman-teman. Oke, terima kasih.